Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergi dan komprehensif dan dinamis supaya upaya pembangunan hukum. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di bidang hukum pidana adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Dan untuk membahasnya telah bergabung di studio Profesor Beni Rianto, mantan Dirjen PUU Kemenkumham, sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Fitri. Selamat malam, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sebetulnya pemerintah ini telah melimpahkan salinan RUU KUHP kepada DPR pada 6 Juli 2022. Ya. Apa sebetulnya urgensi mengganti KUHP dan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Baik, jadi sebenarnya ada beberapa argumen terkait hal tersebut. Yang pertama, di dalam ajaran hukum pidana itu telah terjadi pergeseran paradigma. Ini juga terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia, yaitu terjadi pergeseran paradigma keadilan retributif, yaitu keadilan yang diwujudkan di dalam balas dendam melalui penghukuman badan. Ini sudah mulai ditinggalkan, beralih kepada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Untuk keadilan korektif itu ditujukan kepada pelaku kejahatan agar supaya dia bisa menyadari untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian keadilan yang restoratif ditujukan kepada korban, di mana korban diharapkan bisa menghilangkan traumanya akibat tindak pidana yang dialaminya. Kemudian yang rehabilitatif ini berlaku untuk keduanya, baik untuk pelaku maupun untuk korban, agar supaya dia bisa siap menghadapi hidup kembali di dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi itu, Mbak. Kemudian itu yang pertama. Kemudian selain itu juga ada amanah beberapa regulasi yang penting, yaitu antara lain adanya TAP MPRS 39 tahun 66, juga Junto TAP MPR nomor 2 tahun 1993 tentang GPHN, juga adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang. Di mana di dalam regulasi tersebut diamanahkan agar supaya mengganti regulasi produk kolonial menjadi regulasi produk nasional. Ini amanah dari kacamata normatif. Kemudian yang ketiga terkait dengan politik hukum. Dari politik hukum ini kan sudah kelihatan bahwa KUHP kita yang kita pakai sekarang atau sering disebut dengan Wetboek van Strafrecht voor Nederland India atau WVS-VNI, itu adalah diproduk oleh bangsa kolonial. Dengan sendirinya di situ ada politik hukum untuk kepentingan kolonial mempertahankan wilayah jajahannya melalui hukum pidana yang ada. Nah, kondisi ini jelas tidak mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, apalagi kalau kita berbicara dengan nilai-nilai dasar falsafah negara Pancasila. Itu jauh dari itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ada hal yang lebih penting, yaitu terkait perwujudan reformasi sistem hukum pidana nasional kita secara menyeluruh. Di sini di dalam reformasi sistem hukum pidana nasional ini, kita akan mendasarkan pada nilai-nilai dasar falsafah Pancasila, juga mendasarkan pada budaya bangsa, serta mengakomodasi kepentingan unsur-unsur hak asasi manusia yang universal. Nah, inilah semua jadi beberapa argumen inilah yang menyebabkan RUU KUHP kita ini memang sudah selayaknya untuk segera dilahirkan. Itu kalau terkait dengan urgensi. Jadi memang ada urgensinya seperti itu. Nah, betul. Sejak kapan pemerintah ini mulai memikirkan untuk melakukan perubahan ataupun revisi KUHP? Ya, sebenarnya pemikiran untuk melakukan revisi KUHP itu sudah terjadi cukup lama, terutama ini data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional sejak lahirnya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional itu adalah suatu lembaga di mana berkumpul para ahli hukum di negara kita pada waktu itu. Mereka punya tugas untuk memikirkan grand design pembangunan hukum nasional ke depan. Nah, di situ para ahli hukum itu sudah dalam tataran ide, sudah mengidekan untuk melakukan perubahan terhadap RUU KUHP yang berlaku pada saat itu, yaitu RUU KUHP,
melakukan perubahan KUHP yang berlaku saat itu, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederland ini tadi yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu. Itu sudah mulai ada pemikiran, tapi baru saat itu dalam tataran ide. Lah baru kemudian di tahun 1963 pada waktu itu terjadi momentum adanya seminar hukum nasional pertama. Oke. Pada tahun 63 itu ada seminar hukum nasional pertama itu lebih konkret. Hasil dari seminar itu dimandatkan untuk mengganti KUHP yang ada menjadi KUHP nasional. Lah baru ditindaklanjuti dengan langkah konkret berikutnya di tahun 1964. Oke. Pada tahun 1964 itulah mulai dibuat buku 1 KUHP. Draft buku 1 KUHP itu mulai dibuat. Itu berarti draft pertama. Draft pertama itu tahun 1964. Kalau dihitung sampai sekarang, ini dari data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional itu ada sekitar 26 draft. Jadi sudah cukup banyak. Draft ini yang perlu dipahami bukan saling menggantikan, tapi saling menyempurnakan. Jadi draft pertama disempurnakan dengan draft kedua dan selanjutnya. Oke. Ya. Baik. Kapan pertama kali RUU KUHP ini masuk prolegnas dan dikirim ke DPR sebetulnya, Prof? Ya, kalau berbicara secara formal masuk prolegnas, sebenarnya RUU KUHP ini pada tahun 2012 pada era Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu sebetulnya sudah pernah masuk dalam prolegnas prioritas tahunan, sehingga dokumen itu pernah dikirim ke DPR. Namun pada saat itu belum sempat terbahas terus terang. Sehingga karena mungkin kapasitas load dari DPR sendiri itu pada saat itu untuk menyelesaikan beberapa peraturan prioritas yang penting juga sangat banyak saat itu mungkin, sehingga KUHP itu belum sempat terbahas saat itu. Baru di tahun 2015 pada era Presiden kita Bapak Joko Widodo inilah masuk di dalam prolegnas prioritas tepatnya tanggal 5 Juni tahun 2015. Dan setelah masuk di dalam pembahasan di DPR mulai 5 Juni 2015 itu dibahas secara intensif selama 4 tahun sampai 2019. Itu semuanya berjalan, termasuk juga public hearing, termasuk juga semuanya. Oke. Ya. Nah, apa kemudian ataupun sejauh mana proses pembahasan RUU KUHP sejauh ini di DPR? Nah, kita akan bahas mengenai ini, Prof, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Siap. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan, Prof, mengenai sejauh mana ataupun bagaimana proses pembahasan RUU KUHP sejauh ini di DPR. Ya, jadi sejak tahun 2015 sebenarnya RUU KUHP ini sudah dibahas secara intensif. Jadi semua metode jalan dalam arti pembahasan internal pemerintah dengan DPR sudah berjalan secara intensif. Juga di luar itu baik DPR maupun pemerintah itu juga melakukan public hearing untuk penguatan di dalam partisipasi publik untuk memenuhi syarat formal di dalam pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak sebelum masuk di pembahasan di DPR. Itu partisipasi publik itu selalu dilibatkan di dalam diskusi-diskusi, di dalam seminar-seminar nasional, di dalam public hearing, macam-macam itu sudah diikut sertakan. Bahkan saya sendiri juga ikut di dalam, ada 12 kota yang melibatkan tidak hanya dari unsur akademisi tapi juga praktisi hukum, ahli hukum, juga tokoh masyarakat, juga NGO, termasuk masyarakat private, mereka itu semuanya memberikan masukan. Dan juga pada waktu pembahasan pun pemerintah itu selalu menerima masukan dari kementerian lembaga maupun masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil yang ada itu selalu ditampung. Artinya publik ini memang dilibatkan? Selalu dilibatkan. Bahkan ada banyak norma yang mengakomodir masukan-masukan itu. Jadi pemerintah sangat open terkait dengan itu. Lalu mengapa kemudian tidak dilanjutkan dengan pengesahan di sidang paripurna DPR? Itu menarik karena begini, pada saat kesepakatan terakhir di dalam rapat DPR tingkat pertama, itu sebenarnya kita kan juga berpikir bahwa yang namanya undang-undang itu tidak pernah sempurna. Dalam arti
bahwa undang-undang itu ada asas hukum umum yang mengatakan at rahing after the faten an, bahwa hukum itu selalu tertinggal dari fakta peristiwanya. Oleh karena itu pembentuk undang-undang ini berusaha mengeliminir itu agar supaya segala persoalan bisa terakomodasi. Andai kata toh pun ada yang tertinggal, itu kan tidak menjadi persoalan sebenarnya. Oleh karena itu waktu itu sudah disepakati di tingkat pertama untuk diteruskan pada sidang paripurna. Namun sebelum proses sidang paripurna berlangsung, memang ada pertemuan antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi 3 dan Presiden yang pada prinsipnya karena dirasa ada beberapa isu krusial yang masih belum tertuntaskan, maka kesepakatan dari tiga pihak itu pembentuk undang-undang ini menunda sementara untuk menuntaskan beberapa isu yang ada tersebut. Atau sering disebut dengan istilah di masyarakat 14 isu krusial itu. Ya. Baik, nah sebelum membahas mengenai 14 isu krusial tersebut terkait persoalan carry over, Prof. Apakah RUU KUHP ini setelah masuk kembali ke DPR bisa langsung disahkan? Ya, ini juga menarik bahwa sesuai dengan pasal 71A Undang-Undang 15 2019 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sekarang itu ada mekanisme baru di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang namanya carry over tadi. Carry over ini adalah suatu kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan suatu regulasi atau rancangan undang-undang yang tadinya sudah dibahas daftar inventaris masalahnya, bisa diteruskan di dalam pembahasan selanjutnya walaupun harus lompat tahun. Kan begitu. Sebelum diakomodasikan metode carryover ini, tidak ada ketentuan itu. Jadi seringkali undang-undang harus dibahas dari ulang dari awal lagi. Sehingga kalau pertanyaannya tadi, kalau andai kata DPR, pemerintah dan DPD sepakat untuk melanjutkan ke dalam sidang paripurna draft rancangan undang-undang KUHP itu bisa-bisa saja. Tapi kan pemerintah dan DPR ini kan bersikap bijak. Kita tetap mengakomodasikan jangan sampai ada hal-hal yang tertinggal, yang memang prinsip kan itu. Oleh karena itu ini sambil menunggu waktu, saya rasa ini juga pemerintah tidak tinggal diam, tapi kita juga bergerak melalui public hearing dan diskusi-diskusi yang ada. Prof tadi sudah menyinggung mengenai ada 14 isu krusial. Nah, apa sebetulnya yang menjadi perhatian masyarakat? Kita akan bedah lebih dalam, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof mengenai 14 isu krusial yang tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Apa sebetulnya yang paling banyak menjadi perhatian masyarakat? Ya, kalau akhir-akhir ini kalau kita lihat itu yang masih menjadi tarik ulur adalah terkait dengan penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian terkait dengan seseorang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. Ini juga menarik. Dan yang menarik lagi, ini yang banyak terjadi perluasan norma di dalam RKUHP kita terkait dengan perkosaan mungkin ya. Dan kemudian bagaimana perkembangan pembahasan ataupun dinamikanya seperti apa? Ya, jadi kalau namanya yang pertama tadi ya, penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, ini memang ada sebagian masyarakat sipil yang merasa keberatan karena menganggap bahwa pasal 134 KUHP, 136 bis dan 137 itu sudah di GR di Mahkamah Konstitusi. Namun perlu diingat bahwa di dalam pasal 207 di situ dikatakan bahwa pejabat umum itu juga dilindungi terkait dengan hal tersebut. Namun unsur deliknya bersifat aduan. Nah, oleh karena itulah di sini pembentuk undang-undang kita DPR bersama pemerintah lebih bijak dengan mengakomodasikan masuknya unsur delik aduan itu di dalam penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Coba Mbak, kita bisa bayangkan bahwa untuk Presiden dan Wakil Presiden negara sahabat saja itu diatur untuk dilindungi. Kok kita punya Presiden dan Wakil Presiden
kok mau kita tidak lindungi marwah beliau ini, logika rasional di mana? Karena kita harus tahu bahwa di dalam prinsip hukum umum itu ada asas yang namanya primus inter pares. Primus inter pares ini adalah memberikan suatu kedudukan yang utama, bukan spesial, tapi utama di antara yang lain karena dia sebagai pemimpin. Di dalam filsafat Jawa pun kan juga ada filsafat yang namanya mikul dhuwur mendem jero. Nah ini kan juga selaras dengan prinsip hukum umum tadi. Oleh karena itu bukan merupakan hal yang naif lah umpamanya, atau berlebihan saya katakan. Kalau andai kata kita menempatkan perlindungan terhadap pemimpin kita, ya kan, orang tua kita saja kita hargai. Orang tua itu termasuk di situ juga pemimpin kita itu bagian dari orang tua yang mengarahkan kita semua. Khususnya di sini presiden itu kan juga selain sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Artinya itu tadi 3 dari 14 isu krusial yang memang menjadi perhatian masyarakat seperti ya, itu pun setelah dinormakan tadi diturunkan gradasinya menjadi delik aduan. Kemudian selain delik aduan juga ancaman pidananya, Mbak. Ancaman pidananya yang tadinya 6 tahun diturunkan menjadi 3 tahun 6 bulan. Nah, itu pun juga ada alasan penghapus pidananya. Kalau ternyata tadi penyerangan harkat dan martabat itu dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum atau mempertahankan diri sendiri, itu tidak dipidana. Nah, ini kan sudah merupakan suatu toleransi dari pembentuk undang-undang yang sangat besar terhadap pasal perlindungan dan penyerangan harkat martabat presiden. Itu adalah mengenai isu krusial, isu-isu krusial yang menjadi perhatian masyarakat. Kita akan melihat juga ataupun mengamati mengenai penundaan pengesahan RUU KUHP. Ini kan salah satunya disebabkan belum terpenuhinya kelengkapan formil dari penyusunan undang-undang. Nah, dalam masa penundaan pengesahan tersebut, apa kemudian yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ringkas saja, Prof. Ya, baik, terima kasih. Saya koreksi dulu yang pertama bahwa penundaan itu bukan karena belum terpenuhinya persyaratan formil. Ini yang perlu dipahami. Yaitu karena bahwa penundaan ini adalah dimaksudkan untuk menuntaskan beberapa isu krusial yang harus kita selesaikan. Harus ada kompromi agar supaya ini benar-benar mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, ini pun merupakan perwujudan dari partisipasi publik yang diatur dalam pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang mana sekarang ini diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Partisipasi publik itu tidak sekedar partisipasi publik, tapi partisipasi publik yang bermakna. Meaningful participation. Meaningful participation ini harus mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah right to be heard, kemudian right to be explained, dan right to be considered. Nah, jadi hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan penjelasan, dan hak untuk dipertimbangkan. Tapi perlu dicatat, itu berhenti pada hak untuk dipertimbangkan saja, bukan hak untuk diakomodasi. Berarti tidak untuk right to be accommodated. Nah, itu tidak. Ini yang harus dipahami. Tapi masyarakat sipil seringkali memaksakan diri bahwa itu harus diterima. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Saya rasa itu yang perlu dipahami. Terima kasih. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih Profesor Beni Rianto telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.